Sebenarnya peserta hari ini ada BPKAD. Supaya apa? Supaya teman-teman yang hadir baik BKD maupun Dinas Pendidikan tidak debatable di Pemdanya masing-masing. Saya akan bicara terkait dengan kebijakan penganggaran P3K di APBD tahun anggaran 2022. Nah, saya harap sebenarnya peserta hari ini ada BPKAD. Supaya apa? Supaya teman-teman yang hadir baik BKD maupun Dinas Pendidikan tidak debatable di Pemdanya masing-masing. Tapi sebisa saya malam ini mungkin mudah-mudahan ada yang nonton di YouTube ya, terutama untuk daerah Jogja, Jawa Tengah, dan Kalimantan terkait dengan kebijakan penganggaran. Jadi mungkin Bapak Ibu ketika berdiskusi atau bertanya dengan teman-teman BPKD ada nggak anggarannya, bilangnya nggak ada gitu ya. Nah tapi di sini kita diberitahu bahwa sudah tersalurkan, sudah ada formasi dan lain-lain. Jadi biar tidak ada debatable, mudah-mudahan YouTube-nya atau mungkin Bapak Ibu sekalian yang hadir ya sudah men-share juga ke teman BPKAD-nya biar sama-sama clear. Dan makanya saya minta Bapak Ibu tolong konsentrasi walaupun ini sudah jamnya malam ya. Saya perkenalkan diri, nama saya Iraya Tunisma, saya Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Beberapa regulasi yang memayungi terkait dengan P3K ya, salah satunya adalah Undang-Undang 6 tentang APBN 2022 ya, bahwa di 2022 ini kita dimintakan untuk menganggarkan terkait dengan P3K. Ada Undang-Undang 5, ada PP 12, kemudian PP 49 ya. Ini tentang manajemen P3K ya. Makanya manajemen P3K ini dari 2018 sudah mengamanatkan supaya di 5 tahun ke depan ini sudah P3K semua. Jadi udah di warning dari 5 tahun yang lalu, bukan warningnya baru SE yang kemarin ya, menyatakan bahwa P3K wajib di 2023, enggak, tapi dari 2018. Nah ini sebenarnya kontrol dari BKD pemerintah daerah masing-masing supaya tidak lagi ada pengangkatan dari 2018. Nah ini kan banyak nih, tambah banyak, dan ini akan jadi permasalahan kalau seandainya tidak selesai di 2023 ya. Kemudian ini keluar dari Permenpan RB yang baru saja ya, yang ini yang disosialisasikan terkait dengan pengadaan P3K guru ya. Kemudian Perpres 98 tentang gaji dan tunjangan P3K, Permendagri 6 untuk pemberian gaji dan tunjangan instansi daerah. Tadi ada yang bertanya terkait dengan pasal 23 terkait dengan pembayaran P3K untuk yang hari kedua kerja itu dibayarkan bulan selanjutnya, dan itu bukan kemauan Kemendagri ya, ini sudah kesepakatan ya dengan teman-teman BKN dan juga sama di instansi pusat juga sama ya. Jadi itu memang seperti itu SPMT-nya ya, SPMT-nya di hari kedua, misalnya jatuh di hari kedua, SPMT-nya itu dibayarkan di bulan selanjutnya. Sudah terjawab ya. Kemudian Permendagri 27 terkait dengan penoban penyusunan APBD 2022 kita sudah arahkan untuk Bapak Ibu menganggarkan, dan di Kemendagri terkait dengan kodifikasi ini sudah kita masukkan terkait dengan penganggaran P3K. Nah ini kita harapkan yang namanya APBD ini saling sinkron ya dengan semua, termasuk juga dengan prioritas nasional dan lain-lain. Ya, supaya apa? Ini juga kita harus penganggarannya secara efektif, efisien, dan akuntabel ya. Nah ini di dalam Undang-Undang 6 yang tadi saya sampaikan bahwa ada arahan ya untuk menganggarkan bahwa untuk P3K itu diambil dari 25% dari dana transfer umum. Dana transfer umum itu ada dua ya, bukan cuma DAU, ada DBH. Jadi DAU dan DBH ya, dana bagi hasil dan dana alokasi umum. 25% ya ini diarahkan untuk belanja P3K. Salah satunya ya, bukan semuanya ya. Jadi 25% ini salah satunya adalah P3K
ya. Jadi dari DTU Bapak Ibu itu seharusnya sudah diarahkan untuk P3K. Ini sudah warning Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di dalam Pepresnya, di dalam Pepres 20 ya, ini kita juga mengarahkan bagaimana tata cara pembayaran gaji dan tunjangan ya, bahwa pembayaran gaji ini termasuk belanja daerah yang bersifat mengikat ya. Kemudian ini terkait dengan Permendagri 6-nya, kita juga mintakan ada pengawasan ya. Ini untuk gubernur atau provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, bukan cuma sebagai pemerintah daerah, tapi wakil pemerintah pusat. Mungkin kalau Kemenkyu punya kanwil, Bapak Ibu di provinsi adalah kanwilnya. Jangan Bapak Ibu baru malam ini taunya gitu ya. Baru Bapak Ibu juga ikutan sosialisasi. Harusnya Bapak Ibu juga ikutan membantu kami untuk take given untuk mengambil alih bagaimana supaya memberikan arahan-arahan kepada kabupaten kotanya gitu ya. Nah, kemudian di dalam penyusunan APBD 2022, di dalam pedoman APBD itu ya, di dalam Permendagri 27, kami sudah memintakan kepada Bapak Ibu ya di dalam APBD untuk menganggarkan P3K ya untuk tahun 2022, di 2021 juga ada ya. Kemudian kita juga udah minta larangan ya, belum SE keluar kemarin, kita udah ngelarang Bapak Ibu untuk menganggarkan belanja pegawai terutama untuk tenaga non ASN. Kayaknya peraturan dibuat untuk dilanggar, ya udah tambah banyak lagi gitu kan, masih ada lagi untuk terkait dengan belanja pegawai non ASN ini gitu ya. Selanjutnya ya, di hal-hal khusus lainnya kita juga mintakan untuk mengalokasikan belanja pegawai ASN ya yang sudah ada formasi yang ditetapkan oleh Menpan RB, ini dihitung dengan DAU. Ya, Permendagri 27 tahun 2021 keluarnya kurang lebih bulan Juli atau Agustus di 2021. Coba nanti dicek ya. Ya, jadi sudah dimintakan perhitungannya itu dari DAU Bapak Ibu. Ngitungnya bagaimana? Ya tadi DTU 25% gitu ya. Oke. Nah, ini terkait dengan penganggaran gaji ASN ya. ASN ini termasuk juga P3K. Ini bersifat mengikat ya. Oleh sebab itu apabila belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD 2022, Bapak Ibu silakan geser dari BTT dengan alasan mendesak. Alasan mendesak ada 4. Terdiri dari karena pelayanan dasar masyarakat, bersifat mengikat, kemudian ada karena peraturan perundang-undangan, atau apabila ditunda menimbulkan kerugian. Ini kayaknya 3 sebenarnya ya, karena bersifat mengikat, peraturan perundang-undangan kayaknya juga bakal menimbulkan kerugian apabila nanti udah P3K-nya dapat formasi, sudah dapat SK nggak diangkat, nih bahaya. Bapak Ibu sekalian, tolong ini, makanya saya minta tadi BPKD harus hadir. Kenapa? Supaya bisa cek-cek lagi APBD-nya, utamakan ini P3K. BTT tarik untuk cover P3K. Jangan orang sudah kerja apalagi sudah SPMT, Bapak Ibu nggak bayar. Demo nanti. Belum lagi nanti masalah honorer, ini P3K yang sekarang depan mata aja nggak ada gitu ya. Oke. Kemudian ini kita tegaskan lagi terkait dengan perhitungan-perhitungannya ya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan 25% DTU dan lain-lain. Di dalam nomenklaturnya kita mintakan untuk P3K ini ada di belanja pegawai. Di provinsi ini yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini untuk kabupaten kota. Di kegiatan 101, di kabupaten kota di 201 ya. Di program kepegawaian daerah, pengadaan, perhentian dan informasi kepegawaian, koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan P3K. Itu untuk kegiatan formasi P3K, dan nanti untuk gaji-gajinya ini seperti ini. Gajinya sudah ada ya Bapak Ibu, di dalam kodifikasi ada belanja gaji pokoknya dan tunjangan serta iuran dan TPP-nya
Ya, silakan. Kalau TPP itu sunnah. Sekali lagi sunnah. Bapak Ibu, kalau kemampuan keuangan daerah Bapak Ibu sanggup, silakan berikan. Tapi kalau tidak, itu kembali ke kebijakan Pemda Bapak Ibu masing-masing. Ya, kalau tunjangan wajib, tapi kalau tambahan itu sunnah. Ya. Oke. Nah, apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini ada miskomunikasi. Beberapa permasalahan yang terjadi di P3K di tahun 2022 itu ada miskomunikasi. Karena apa? Pemerintah menyalurkan DAU untuk P3K termasuk ya, DAU-nya udah termasuk include P3K seperti tadi yang dijelaskan oleh teman-teman di DJPK. Ya. Dan kalau ada yang lebih di 2021 bisa dianggarkan di 2022. Tapi Pemda, Bapak Ibu sekalian menyangka ada penambahan DAU untuk alokasi P3K gitu ya. Akhirnya DAU yang 2021 habis dengan alasan COVID-19 gitu ya. Nah, ini yang akhirnya di 2022 nggak ada lagi gitu loh. Padahal udah diberikan di 2021 atau mungkin di 2022 juga Bapak Ibu tidak menganggarkan gitu ya. Karena nanti DAU-nya ditambah. Nah, ini beberapa hal Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama nih ya, di pemerintah pusat ya, tolong diberikan yang transparan untuk pemerintah daerah supaya dijelaskan bahwa ini loh include dengan P3K DAU-nya. Ya, ini tolong clear banget sampai paham gitu ya. Dan yang diundang itu kalau memang terkait dengan penganggaran, undang BPKAD ya. Kalau diundang BKD atau diundang Dinas Pendidikan, ya itu mungkin bisa miskomunikasi seperti ini, atau kepala daerah bisa miskomunikasi. Oleh sebab itu, tolong nanti kalau misalnya memberikan kebijakan ini, tolong biar nggak terjadi seperti hal hari ini, gitu ya. Nah kemudian ada kuota yang dibutuhkan tidak sebanding dengan pelamar yang lulus. Ini juga ada permasalahan, ya. Kuota kita butuh honorer misalnya tadi 1.000 harus diganti 1.000 gitu ya. Tapi pelamar nggak sebanyak itu atau yang lulus nggak sebanyak itu. Ini permasalahan ya. Padahal 2023 kita mau mengganti semua honorer menjadi P3K. Nah ini kita diskusikan bersama. Mohon maaf saya baru dapat disposisi malam ini jam 8:10. Kalau enggak kita bahas sama-sama di tim kerja, dan saya juga tidak diperintahkan untuk jadi tim kerja ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini nanti dibahas kembali bagaimana caranya. Seharusnya nanti ke depannya teman-teman Dikbud tolong diundang teman-teman BPKAD supaya bisa merumuskan bagaimana cara anggarannya. Karena 80% permasalahan terkait dengan P3K itu masalah penganggarannya. Bukannya masalah formasi dan lain-lainnya tidak masalah, tapi ketika kita lihat semuanya sudah selesai gitu ya, terus nggak ada yang bayar, ini yang jadi permasalahan jadi terbesar gitu ya. Nah kemudian ada permasalahan lagi, honorer itu melamar di daerah tapi mereka tidak bertugas di situ, ya top up jadinya. Mungkin kemarin dia di Kepulauan Seribu tapi dia akhirnya ke Jakarta Pusat misalnya gitu ya ngambilnya, atau mungkin di daerah yang lebih baik gitu. Nah ini juga akhirnya yang tempat yang harusnya digantikan ini jadinya nggak ada gitu ya, kuota juga jadi berkurang. Nah ini 3 hal yang lumayan besar permasalahan di pemerintah daerah yang silakan nanti kita diskusikan bersama Bapak Ibu sekalian untuk bisa mencari solusinya. Nah ini anggaran P3K yang ada ya di dalam belanja pegawai. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ini postur APBD yang difoto oleh kami atau diolah oleh kami, bahwa dari belanja pegawai ya ini ada kurang lagi 366 ini dalam bentuk triliun ya. Sedangkan ini untuk alokasi P3K-nya itu di 400, berarti ada kekurangan. Begitu juga di kabupaten kota gitu ya. Jadi kebutuhan itu yang uang yang ada ya, ini Bapak Ibu lihat nih ya, uang yang ada di provinsi cuma 402, sedangkan kebutuhannya sedangkan ini masih ada kekurangan gitu ya. Nah ini yang jadi permasalahan Bapak Ibu, DAU-nya kurang daripada kebutuhan belanja pegawainya, dan ini pastinya akan di backup oleh teman-teman di
Pemda ya untuk bisa cukup ya APBD, apalagi yang sudah tersalurkan terus udah kepake, ini pasti nambah lagi nomboknya gitu ya. Nah, ini data-data APBD Bapak Ibu ya, ini mungkin nanti dibaca saja Bapak Ibu, nanti bisa ambil paparan saya di panitia, ini banyak sekali karena ini tidak boleh lama-lama katanya. Ntar saya selesaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.